Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang sudut pandang bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah tentang masalah sudut pandang. Jadi saya harap kalian bisa memahami bahwa penilaian itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan, yaitu eh, orang lain juga punya pemikiran sendiri. Nah, kita hidup, orang lain juga hidup kan. Mereka juga bisa merasakan. Kita pun juga sama, bisa merasakan sesuatu kan. Mau senang, mau sedih, semua perasaan tuh pasti kita bisa merasakan. Orang lain juga sama. Lalu kita juga bisa bisa berpikir nih, bisa mikir kayak mau ngapain ya hari ini misalnya. Nah, orang lain pun sama, pasti punya pemikirannya masing-masing kan. Nah, lalu apa gitu yang bisa kita simpulkan dari pernyataan apa yang telah saya sebutkan sebelumnya. Bahwa apa yang kita rasakan mungkin bisa sama ataupun berbeda dengan orang lain. Nah, saya contohkan ya. Misalnya dari makanan nih. Kalau makanan tuh biasanya kan hubungannya sama selera nih. Nah, kita misalnya suka nasi goreng. Nah, orang lain tuh mungkin belum tentu seneng sama nasi goreng juga. Mungkin dia sukanya bubur, ada yang mungkin ayam bakar, ayam goreng. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi apa yang kita suka tuh belum tentu sama dengan orang lain. Kayak misalnya makanan ya. Mungkin kalian sukanya tuh banyak, tapi mungkin orang lain tuh ada yang nggak suka juga kan makanan yang kalian suka gitu. Maka kita lihat orang lain tuh nggak salah memiliki preferensi atau eh, kesukaan terhadap makanan tertentu, karena ya mereka juga punya pikiran, kita juga punya pikiran kan. Lalu dari contoh lagi nih, misalnya kekayaan. Kekayaan tuh juga susah ya dinilai tuh. Kalau dari angka mungkin kata besar atau kecil itu relatif. Karena begini, kalau orang kaya nih punya misalnya kekayaan 10 miliar, mungkin angka berapa juta itu bukan masalah gitu, hal yang kecil lah. Maka dari itu kan kalau 10 miliar itu berarti sekitar berapa tuh, 10.000 ya, 10.000 juta kan. Nah, bagi kita nih mungkin rakyat yang menengah ke bawah, melihat angka 20 juta aja mungkin sudah sangat besar, sudah bisa mencukupi berapa bulan gitu, mungkin setengah tahun kalau hemat banget ya. Lihat aja tuh, misalnya per bulannya itu, ya per bulannya itu bisa dianggap bisa 3 juta kurang lah. Kan kalau misalnya 21 juta nih misalnya, kalau setiap bulannya dia digaji 3 juta, berarti kan cukup itu untuk 7 bulan. Maka itu ada perbedaan perspektif. Bagi orang kaya mungkin 20 juta itu angka yang kecil. Itu bagi kita itu bisa cukup untuk berbulan-bulan. Apakah orang kaya ini salah itu menganggap 20 juta 20 juta itu kecil? Mungkin bagi dia enggak, bagi kita mungkin besar gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin tuh kalau orang kaya bilangnya mungkin apa ya, puluhan atau ratusan juta tuh nggak seberapa bagi dia karena kekayaannya sudah sangat banyak. Bagi kita ya itu bisa cukup untuk setahun mungkin gitu kan. Jadi kita nggak bisa nyalahin itu juga ya dari sisi kekayaan tuh. Lalu dari contohnya misalnya hobi, hobi tuh banyak sih contohnya. Kalau ini yang paling dasar tuh kayak mungkin nonton misalnya film deh. Film juga gimana ya, ada yang suka sebetulnya genre ya, genre itu kayak di film tuh ada apa, misalnya action, ada yang romance, yang romantis gitu kan, ada yang horor. Gak semua orang tuh bisa disamain. Mungkin kita suka film action nih, suka apa ya, ada kejadian-kejadian yang seru kan karena ada actionnya gitu kan. Tapi ada orang juga yang suka yang kayak thriller atau horor, yang kejadiannya itu sangat menegangkan gitu, kayak kasus-kasus yang penyidikan-penyidikan, terus ada pembunuhan berantai gitu, terus ada kayak detektif lah. Ada juga orang yang suka kayak percintaan. Apakah kita bisa menyalahkan kalau kita misalnya, wah ini mah kurang suka kita atau jelek nih misalnya? Apakah kita bisa bisa bilang jelek kalau misalnya ada jutaan atau
puluhan juta orang yang suka gitu. Maka kita nggak bisa ngejudge atau menilai dari satu sisi saja gitu. Kita harus melihat dari sudut pandang orang lain juga, bahwa orang lain tuh mungkin menganggap ini sangat bagus karena sesuai dengan seleranya gitu. Nah, hobi juga biasanya bisa berhubungan dengan misalnya olahraga gitu kan. Ada yang suka main bola, ada yang main basket, ada yang main volley gitu. Nah, mungkin ada juga orang yang nggak suka olahraga. Jadi mungkin kita mikir, wah ini orang misalnya laki-laki nih kan, umumnya ya suka apa ya, nonton bola kan. Tapi ada nggak orang yang nggak suka bola gitu. Mungkin dia suka hal lain kan, kita nggak pernah tahu. Makanya itu kita nggak bisa ngejudge juga, nggak bisa nilai bahwa orang yang nggak suka bola misalnya itu orang yang tidak apa ya, tidak mengikuti arus perkembangan zaman gitu kan. Walaupun kita tahu kalau permain bola itu salah satu yang paling populer di dunia, tapi kan nggak semuanya bisa menikmati bola gitu kan. Nah, lalu di contoh lain itu dari pekerjaan nih, misalnya nih, pekerjaan tuh juga banyak sih. Misalnya yang paling sulit tuh misalnya dokter atau engineer, insinyur ya. Nah, itu juga beda-beda tuh. Bagi kita mungkin dokter itu mungkin apa ya, sulit gitu. Sulit untuk digapai karena kan harus banyak kompetensi, harus banyak tuh. Banyak biayanya keluar juga, terus usaha untuk mempelajari kayak alat-alatnya, penyakitnya, itu juga diperlukan usaha yang lebih gitu. Tapi kan itu kan bagi kita misalnya, bagi orang yang mungkin sudah keturunan dokter atau sudah belajar biologi dari SD atau dari SMA-nya udah suka, mungkin bagi mereka itu sesuatu yang tidak terlalu sulit gitu. Karena mereka udah seneng gitu kan. Nah, kalau hubungannya udah seneng ya, itu apapun pekerjaannya mereka akan suka. Kayak mungkin orang yang suka gambar nih, pekerjaannya ngelukis setiap hari, lukisan itu bagus gitu. Bagi kita, ini bisa buat lukisan sebagus ini berapa lama ya, nggak capek apa bisa. Kadang-kadang tuh ada lukisan yang dibuat sampai berbulan-bulan mungkin. Jadi gara-gara apa ya, emang sedikit demi sedikit gitu. Jadi ada yang khusus ya, terus ada yang mungkin cepat, ya itu tergantung jenis lukisannya atau enggak apa hasilnya bagaimana gitu. Bagi kita yang menilai gitu, orang biasa, orang awam gitu, ngeliat kok nih lukisan berantakan gini nilainya mahal banget gitu, atau enggak oh ini oh, lukisan kok bagus banget, bisa berapa lama buatnya, ini nggak bosen apa gitu. Tapi bagi orang yang suka ngelukis, suka apa ya, artis ya, artistik gitu, yang seni ya, itu nggambar tuh berjam-jam, bahkan ya berjam-jam itu nggak masalah buat kita gitu. Kayak misalnya kita juga lah, misalnya yang kita suka pekerjaan apapun lah, itu kalau kita suka mungkin gitu ya nggak bakal terasa berat jadinya karena kita udah suka. Ya kan, kita nggak bisa nilai suatu pekerjaan itu sulit atau mudah dari dari perspektif kita doang gitu, kita harus ngeliat dari orang lain gitu kan. Lalu yang paling sensitif mungkin ya dari agama. Nah, agama kan berhubungan kepercayaan ya, berhubungan dengan kepercayaan. Nah, setiap orang tuh punya kepercayaannya masing-masing kan. Ada yang kalau di Indonesia nih ya, ada yang misal Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Konghucu gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu tuh orang tuh lebih percaya kemana gitu. Apakah emang karena gara-gara penyebab didikan orang tua ataupun pergaulan, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya dia udah percaya nih, misalnya Tuhannya siapa gitu kan, kita kan nggak pernah tahu gitu. Setidaknya kita menghormati gitu, jangan menjelek-jelekan atau merendahkan agama itu. Kenapa? Karena ketika kita merendahkan agama orang lain, maka orang lain tuh punya hak untuk merendahkan agama yang kita anut gitu. Jadi karena kita sudah merendahkan, maka kita layak untuk direndahkan. Maka dari itu akan lebih baik jika jangan saling merendahkan tapi saling menghargai saja gitu. Mungkin dakwah boleh, tapi jangan ada pemaksaan gitu. Nah, makanya bisa disimpulkan ya dari apa yang telah saya sebutkan tadi, contoh-contohnya itu, kalau kita mau baik dengan orang lain atau mengerti pandangan orang lain tuh, yang pertama tuh kita harus menghormati dulu nih
Misalnya dia punya pandangan seperti apa nih, nilai-nilainya nih, kita harus pelajari dulu. Oh, ternyata dia punya kebiasaan seperti ini gitu, dari budayanya gitu. Maka kita harus hormati dulu. Oh, berarti budaya ini di sini tuh ada yang boleh, ada yang enggak. Kita harus hormati gitu. Selama itu tidak berlebihan gitu kan. Jadi ada nilai yang berlebihan juga kan. Kalau misalnya emang udah ekstrim banget, lebih baik kalian menjauhi dulu, menjauhi hal tersebut. Misalnya yang sekarang kan banyak mungkin yang apa ya, kayak apa ya, minuman keras misalnya. Kan ada kan pergaulan yang menggunakan minuman keras. Mungkin bagi kalian tuh udah nggak bisa ditolerir, apa ya, nggak bisa dihargai lagi. Maka akan lebih baik jika kalian tuh menjauhinya dulu gitu. Mungkin dakwah misalnya ngasih tahu nih, wah itu minuman keras emang apa ya, berbahaya gitu kan. Cuma kalau misalnya kita tiba-tiba masuk ke lingkungan mereka terus bilang seperti itu, apa yang terjadi mungkin perselisihan atau pertengkaran, karena kan nggak sesuai tempatnya gitu. Kecuali kalau misalnya mereka kayak ingin apa ya, saran atau enggak lagi nggak melakukan hal tersebut gitu. Jadi kita kayak seolah-olah tuh jangan sampai merendahkan apa ya, atau enggak orang yang ingin kita dakwahi, misalnya seperti itu. Yang kedua tuh masalah ini ya, toleransi nih. Kalau yang toleransi itu kita tuh membiarkan orang itu melakukan apa yang dia anut misalnya. Kalau toleransi kan biasanya hubungan sama agama nih banyaknya ya. Agama dan budaya lah. Nah, kalau toleransi itu kita membiarkan intinya. Jadi kalau misalnya dia punya acara nih, acara keagamaan, misalnya hari-hari khusus, hari-hari apa ya, berbakti atau sembahyang gitu, kita membiarkan, jangan diganggu. Misalnya kalau orang Islam kan lagi sholat gitu, maka orang yang tidak sholat gitu, agama lain itu mengizinkan kita untuk sholat dengan tenang gitu, misalnya kan. Nah, kalau misalnya yang agama lain, misalnya Kristen tuh yang hubungan sama misalnya Paskah atau kebangkitan Nabi Isa gitu, ya itu juga kita hormati. Oh, hari itu apa ya, sedang ada acara ini gitu. Sehingga kita jangan sampai apa yang kita lakukan tuh mengganggu ibadah mereka juga gitu. Karena kan kalau misalnya kita bisa mengganggu mereka, maka mereka juga bisa mengganggu ibadah kita gitu kan. Maka kalau misalnya diteruskan nih, kita misalnya ganggu balas satu, yang lain ngelihat wah ini nyerang ini, terus mereka ngebales juga kan, nanti nggak bakal selesai dan terus menerus terjadi sampai mungkin akan terjadi perpecahan gitu antar umat beragama. Padahal kan artinya beragama apa? Memiliki agama. Agama itu artinya apa? Tidak kacau. Kok kita punya agama tapi kacau? Nah, itu jadi pertanyaan kan. Makanya ketika kita beragama, memiliki agama, yang artinya agama itu tidak kacau, seharusnya kita bisa mencerminkan agama tersebut. Dan sampai kita menggunakan kata agama untuk membuat kekacauan di suatu tempat ya. Makanya jangan sampai seperti itu. Lalu yang ketiga nih, setelah kita bisa toleransi itu jangan memaksa. Ingat, karena setiap orang tadi punya sudut pandang masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita percayai, apa yang kita suka kepada orang lain. Kalau misal orang lain suka nggak masalah, itu berarti satu frekuensi kan. Kalau misalnya nggak suka, bisa jadi pertengkaran, bisa jadi perselisihan, bisa jadi perdebatan. Apakah enak itu hidup berselisih? Tenang nggak itu hidup? Nah itu jadi pertanyaan kan. Kalian kalau misalnya jadi orang lain nih, misalnya dipaksa orang lain untuk melakukan hal ini, hal yang tidak kalian suka, apakah kalian merasa nyaman gitu kan, dipaksa-paksa untuk misalnya melanggar aturan gitu kan, aturan yang kalian punya di dalam diri kalian, melanggar kepercayaan yang kalian anut misalnya, apakah kalian suka diperlakukan seperti itu? Maka kalau kalian nggak suka, jangan pernah memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin dihormati orang lain, maka kita harus menghormati terlebih dahulu. Terkecuali ya kita udah menghormati, udah toleransi, terus udah kita nggak maksa nih, tapi dari pihak lainnya tuh kayak menyerang kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan tuh mungkin awalnya menjauh dulu, kita pahami lagi mungkin apa yang kita lakukan itu salah di mata orang lain. Karena kan kita nggak tahu, oh mungkin
orang ini nih punya kepercayaan tertentu gitu yang menyebabkan apa yang kita lakukan misalnya hanya yang normal, misalnya normal bagi dia itu salah gitu. Nah, itu pokoknya kita pelajari dulu, baru nanti kita mungkin bisa melakukan pendekatan yang lebih sederhana lagi atau yang tidak menyinggung perasaannya gitu kan. Kayak gitulah. Nah, mungkin sekian ya bahasan sudut pandang nih yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel ini juga kita punya moto, jadi dengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Insya Allah.